Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bertemu lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu betapa baiknya Engkau, karena Engkau selalu memperlihatkan cinta kasih-Mu yang agung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami untuk membaca dan merenungkan dengan baik, sehingga makna firman-Mu boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Kami telah siap menyambut firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Amin. Tema kita, jangan munafik. Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti munafik ialah upaya berpura-pura percaya atau setia, padahal dalam hatinya tidak. Mereka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya.
Orang munafik diumpamakan seperti ragi yang kalau ditaruh sedikit saja pada adonan roti atau kue, maka adonan tersebut pasti akan mengembang. Saudara, Yesus mengajar murid-Nya bahwa sebagai pemimpin haruslah hidup benar dan jujur. Sebab kemunafikan suatu waktu pastilah terbongkar. Kesalahan saudara yang ditutup-tutupi oleh manusia akan disingkapkan oleh Allah. Bagi orang yang karena kemunafikannya menyesatkan orang lain, bahkan membuat orang lain menjadi munafik, akan menerima hukuman yang berat. Karena dengan berbuat begitu, tidak ada bedanya dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus di sini berarti, saudara, menolak menerima pengajaran kebenaran dari Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar jangan takut kepada para pemimpin yang munafik, yang menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Karena Tuhan sendirilah yang akan menghakimi pemimpin-pemimpin tersebut. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana dengan kepribadian kita? Pengajaran Tuhan Yesus juga ditujukan kepada para murid-murid-Nya, termasuk kepada kita sekalian saat ini, bahwa jangan sampai kita tertular dengan berbagai kemunafikan yang kita lakukan, seperti orang Farisi yang mementingkan penampilan dan dirinya semata. Ingat, bila kita terseret kepada kemunafikan, bukan hanya diri kita yang dirugikan, melainkan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mempercayai kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan Tuhan pun akan ikut melihat diri kita dan pastilah tidak senang. Ya, sekali lagi, janganlah kita munafik. Jika kita terseret pada kemunafikan, bukan hanya diri kita saudara yang rugi, tetapi orang tidak percaya kita sebagai murid, dan kemudian kita tersandung. Tapi hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dengan jujur. Lakukanlah apa yang benar kita bisa lakukan. Benar dan jujur akan memberikan kelegaan. Jangan munafik, tapi hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Amin. Mari berdoa. Engkau mengajar kami hidup benar dan jujur. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami meninggalkan kemunafikan, tapi kami hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Jaga, sertai, dan peliharakan kami, Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami dalam kuasa Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini. Tuhan berkati hidup mereka. Juga Engkau memberkati anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, para orang tua kami. Kiranya kami semua selalu memperoleh damai sejahtera Tuhan. Engkau memberkati untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan hadir menyembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bergumul dengan pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, tolong kami untuk menyelesaikannya. Roh Kudus pasti akan bersama dengan kami. Sukacita yang dirasakan oleh jemaat-Mu, oleh saudara-saudara kami, Engkau sempurnakan. Pertambahan usia, memperoleh berkat-berkat Tuhan, naik pangkat, dan seterusnya. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita yang dirasakan. Bangsa kami Tuhan berkati agar terus hidup dalam suasana damai. Tolong pemerintah kami, mampukan mereka untuk menciptakan suasana kondusif. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Peliharakanlah kami dan kuatkan kami. Kami menyerahkan hidup dalam bimbingan Roh Kudus agar hidup kami memuliakan Engkau. Ini doa kami, ampuni dosa kami membawanya
Hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat, Tuhan memberkati, dan hiduplah dalam kebenaran, dalam cinta kasih-Nya.